Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, pemirsa dan juga sahabat semuanya dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian semuanya di pagi hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat ya. Dan juga tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di pagi hari ini daerah aku ini sangat cerah cuacanya, dan sebelum aku meninggalkan rumah ada aktivitas di luar. Teman-teman, aku ajak lagi untuk melihat-lihat tanaman anggrek yang berada di belakang rumah aku. Semoga saja teman-teman semakin suka, dan nanti juga akan aku ajak untuk melihat-lihat tanaman dari sayuran yang berada di samping rumah dan juga ada di depan atau di halaman. Pada saat ini anggrek aku masih dalam kondisi yang berbunga ya teman-teman. Selain juga sudah muncul spike dan juga masih ada kenop yang sebentar lagi juga akan bermekaran. Bunganya rimbun dan aneka macam warnanya dan bentuknya, juga jenis-jenisnya. Sampai yang jenis jadulan ini pun sudah muncul spike-nya ya teman-teman. Kenopnya tinggal menunggu mekarnya. Aneka anggrek ini memang aku rawat, aku pelihara di kebun ini ya pemirsa. Dan seperti yang sudah aku videokan, anggrek ini memang aku tempel di kayu kering, dan juga ada yang potongan kecil-kecil, pendek-pendek, dan juga ada yang batangan kayu. Ini pun juga berada di batang kayu, tapi yang aku masukkan dalam pot teman-teman. Warnanya hijau segar, cantik sekali. Dan ini juga anggrek dendro ya. Apa ini terlalu berat bunganya karena terlalu rimbun, sehingga batangnya itu menunduk karena saking panjangnya yang berasal dari kayu ini pemirsa. Nah, ini kayunya juga aku masukkan dan aku cor dengan semen ya, yang aku masukkan dalam pot ini. Dan satu batang ini ada bunga 2 tangkai ya. Dan di ujung sana itu masih ada bermunculan tunas-tunas muda baru ya teman-teman, yang mana anggrek-anggrek yang aku tempel di kayu ini memang semakin rimbun ya, semakin hari ya. Dan klorofil hijau daunnya itu tampak hijau dan seger-seger banget teman-teman. Bisa dilihat bunganya begitu rimbun-rimbun dan semuanya ini berbunga. Nah, kalau kita lihat di bawah ini masih ada aneka sayuran ya teman-teman, dan sangat rimbun-rimbun. Di sini ada tanaman cabai yang saat ini sudah mulai berbunga teman-teman, yang 1 minggu yang lalu sudah lakukan pruning atau pemotongan pucuk daun ya. Nah, ini bekas-bekas pruning itu masih ada, dan sebagian sudah ada yang tumbuh, sudah terjadi munculnya daun-daun muda ya teman-teman, seperti ini. Dan cabangnya setelah dipruning itu sangat banyak sekali. Nah, seperti ini. Jadi di bawah dari bunga-bunga anggrek ini memang aku taruh juga tanaman-tanaman sayuran seperti ini teman-teman.
Jadi sangat rimbun ya. Ya, namanya kebun inspirasi. Jadi di kebun belakang ini memang selain tanaman anggrek, ini juga aku tanam di pot-pot ya. Itu adalah tanaman-tanaman cabai, dan ini adalah bersebelahan dengan dapur kita. Jadi bila petik cabai sewaktu-waktu, kita tinggal dekat ya mirsa, dan juga akan cepat. Nah, secara keseluruhan anggrek ini seperti ini ya teman-teman. Bunganya sangat banyak dan rimbun, hampir keseluruhan dari tanaman anggrekku ini saat ini berbunga, juga keluar spike dan kenopnya. Kita akan memutar. Nah, ini ada dendro yang sangat tinggi sekali dan bunganya lebat banget loh mirsa, sampai di ketinggian itu. Dan di bawahnya ini adalah anggrek bulan yang sangat cantik sekali. Semoga teman-teman makin suka ya. Dan ini teman-teman, yang di sini ini ada kita tempel di kayu. Nah, seperti ini akarnya. Akar mudanya banyak yang keluar bebas ya, kemanapun akar ini. Dan ini sangat rimbun sekali pemirsa ya, anggrek ini. Dan ini sudah kelihatan, sudah muncul spike-nya ya, ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini pemirsa ya. Nih ada tunas baru muncul juga, banyak sekali, dan akarnya tuh makin liar ya teman-teman ya. Setelah aku lepas dari pot-pot ini, memang anggrek-anggrek ini semakin bebas bergerak dan berkembang ya teman-teman ya. Baik anggrek-anggrek dendro maupun anggrek bulan ini seperti saling mendahului, semua menunjukkan ya jati dirinya dan pengabdiannya kepada tuannya. Nah, yang ini juga sudah keluar spike-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan untuk tunas ini sangat rimbun sekali. Nah, bisa dilihat ya seperti ini. Walaupun di pot, ini pun juga aku tempel ya di kayu yang berada di dalam pot. Nah, yang ini ada 2 cabang yang sudah spike dan kenop, yang sebentar lagi juga akan berbunga dan juga sangat rimbun teman-teman. Tunasnya. Di sebelahnya ada anggrek putih yang cukup rimbun dan cantik juga, seperti ini ya. Sampai di ujung sana ini juga lebat sekali, pertumbuhannya sangat bagus anggrek-anggrek ini. Dan tunasnya ini batangnya besar-besar sekali ya, tuh teman-teman, akarnya ya seperti ini. Sangat rimbun sekali ya teman-teman ya. Nah, sampai di ujung sana ini berada di kayu-kayu ya teman-teman. Ya, mana anggrek-anggreknya ini pada bermekaran. Bagaimana teman-teman, masih suka berkeliling ya
di minggu pagi yang cerah ini bersama saya. Dan juga bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan tinggalkan channel saya. Harus ikuti sampai selesai tentunya ya. Nah, anggrek-anggrek ini semuanya sudah muncul ya, spike-nya ya. Nah, seperti ini. Dan ini merupakan batangan kayu yang juga aku tempel untuk anggreknya. Ini ada beberapa jenis ya teman-teman. Ada jenis vanda dan yang meninggi ini adalah dari jenis dendro, dan itu juga sudah keluar spike-nya. Yang berada di batang yang tinggi ini ada 2, dan juga yang di ini juga sudah muncul ya, jadi ada 3 ya tangkainya. Jadi seperti inilah anggrek-anggrek yang full rain dan full sun. Rimbun-rimbun banget. Kebun aku seperti hutan loh pemirsa. Makin hari makin rimbun. Tanaman kadakannya juga semakin subur. Jadi anggrek-anggrek ini serasa seperti berada di habitatnya ya teman-teman. Seperti di hutan layaknya. Karena banyaknya tanaman-tanaman kadaka yang makin rimbun dan menimbulkan udara yang segar juga sejuk ya. Air kolam yang menjadikan udara menjadikan netral ya. Kolam ini fungsinya menetralisir dari udara dan cuaca yang panas ya teman-teman, sehingga di bagian sini ini akan terasa sejuk dan sangat bagus sekali untuk perkembangan dan tumbuh kembang dari anggrek-anggrek ini. Nah teman-teman, setelah kita nanti lihat-lihat anggrek ini, teman-teman juga aku aja untuk petik tomat ya. Tomatnya itu sudah merah semua teman-teman, dan juga akan saya panen. Ikutkah teman-teman? Nanti sekilas aku videokan aja ya teman-teman ya. Tomatnya yang sudah merah-merah dan waktunya panen. Nanti akan dipanen cucu saya mirsa, namanya Balin, usia 2 tahun. Jadi dia itu kalau lagi liburan bisa main ke rumah aku, dan dia tuh paling suka petik buah tomat ya. Nanti akan dipetiki. Jadi nanti sore aja biar menunggu Balin akan datang ke rumah saya, ke rumah Eyang. Jadi secara keseluruhan sudah kita videokan untuk anggrek-anggrek yang berada di kebun ini ya teman-teman ya. Dan sederet dari tanaman sayur ini melengkapi dari kebun inspirasi yang berada di belakang rumah ini. Cabenya sangat rimbun ya. Dan cabai ini kalau kita rawat dengan bagus usianya akan panjang loh teman-teman. Bisa mencapai 1 tahun lebih. Jadi nanti aku akan sering panen cabai. Demikian ya teman-teman. Tidak apa-apa, cabai dan anggrek ini akan menjadi suatu tanaman yang tertata bagus juga sih di halaman belakang ini, dan juga semuanya melengkapi karena ini adalah merupakan kebun inspirasi. Cabai memang harganya naik turun, bahkan saat sekarang sangat mahal ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, setelah kita videokan di bagian belakang, kita akan menuju samping rumah ya. Di bagian barat rumah dulu, nanti kita akan masuk di halaman dan kita memasuki halaman yang berada di timur rumah. Ini juga ada persemaian dari cabai ya teman-teman, yang aku taruh di pot-pot yang merupakan bikinan aku sendiri. Potnya berasal dari galon dari air mineral. Tapi juga unik dan cabenya itu bagus teman-teman ya. Bisa tumbuh bagus dan ini usianya sekitar 2 minggu. Tapi sudah subur-subur. Kalau di sini ini adalah tanaman kangkung ya teman-teman, yang baru aku panen kemarin sore. Jadi ini kita pangkasi gitu ya. Nah seperti ini. Kita panen dan kita pangkas kemarin. Nah dan ini setelah kita pangkas nanti akan rimbun lagi ya teman-teman. Akan tumbuh tunas-tunas barunya. Kedondongnya ini sangat lebat ya pemirsa ya. Oke, kita akan masuk di sebelah rumah ya teman-teman. Kita akan lihat untuk tumbuh kembang dari tanaman sayur yang berada di barat rumah dulu. Kita sudah sampai di barat rumah ya teman-teman ya. Disinilah sayuran-sayuran aku tanam ya teman-teman, berbagai tanaman sayur dan sangat rimbun-rimbun sekali sampai di ujung sana ya teman-teman ya. Jadi di lingkungan rumah aku itu orang Jawa bilang hijau royo-royo ya teman-teman ya. Dan disinilah pusat dari oksigen ya, yang sangat sejuk dan sehat. Nah sampai di ujung sana itu adalah tanaman cabai yang sangat rimbun-rimbun ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi aku ini memang ibu tani yang memanfaatkan halaman dan pekarangan di sekitar rumah ya teman-teman ya. Daripada kosong, lebih baik kita manfaatkan. Selain memiliki manfaat untuk rasa cinta terhadap lingkungan dan kelestarian alam, tentunya ini pun juga akan dipetik hasilnya ya teman-teman. Jadi memang ini adalah merupakan hobiku bercocok tanam, karena aku menyadari betapa besar manfaat manfaat dari cocok tanam ya. Tentunya pikiran kita itu jadi tenang gitu ya, akan nyaman gitu. Selain kita pun juga bisa peregangan dan aktivitas ringan gitu ya, untuk menjaga dan merawat kesehatan kita. Tentunya dengan berkebun ini banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Jam segini kini bisa berjemur di bawah sinar mentari dan terasa sekali hangatnya dari sinar mentari pagi ini, dan juga semilirnya angin menambah rasa sejukan di badan ya. Dan juga kita itu senantiasa
mencukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Jadi itulah resep sehat dan juga insya Allah panjang usia, karena mensyukuri itu adalah hal yang utama. Dan kita akan selalu menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Nah, demikian ya teman-teman sekilas tanaman-tanaman yang berada di barat rumah, dan kita akan menuju ke halaman karena kita akan ke timur rumah atau samping rumah. Kita mesti harus lewat di halaman rumah atau halaman depan ya teman-teman ya. Di halaman depan ini semuanya adalah tanaman hias ya teman-teman, yang sudah aku videokan beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini setelah musim penghujan, tanaman-tanaman aku ini makin subur teman-teman. Walaupun kadang aku lupa untuk menyiram, tapi tanaman-tanaman ini masih bisa bertahan. Nah, jadi kelihatan hijau, rimbun, dan juga menjadi pusat daripada oksigen yang sangat menyejukkan ya teman-teman ya. Angin yang sepoi-sepoi terasa sejuk ya di tubuh kita ya teman-teman. Dan juga membawa kenikmatan tersendiri. Karena alam lingkungan inilah yang menjanjikan kita untuk memberikan suatu kenyamanan tersendiri. Nah teman-teman, untuk pot-potnya ini juga aku gunakan dari pot-pot dari galon mineral ya, air mineral ya, nampak begitu ngejreng ya teman-teman. Dan ini adalah merupakan sederet dari bunga-bunga sakura yang semuanya bermekaran ya di saat ini. Cantik banget ya teman-teman ya. Walaupun di siang hari bolong, di halamanku ini terasa sejuk teman-teman, karena banyaknya tanaman yang aku rawat dan juga aku tata ya di halaman depan ini. Tapi di sini memang tidak ada sayuran ataupun tanaman buah. Baru nanti setelah berada di timur rumah atau halaman timur rumah, itu adalah merupakan dari halaman yang aku penuhi dengan sayuran dan buah-buahan. Pot-potnya lucu-lucu teman-teman ya, warnanya ngejreng. Jadi membuat halamanku ini jadi tambah berseri teman-teman. Di bagian sana ini adalah ada rak ya yang aku desain berbentuk love, yang mana ini juga aku hiasi dengan pot-pot ya dari ujung dari galon mineral yang aku tanami krokot Jepun ya. Dan saat ini baru saja mau berbunga teman-teman ya, karena nampaknya kurang begitu panas ya, kurang begitu terpapar matahari ya. Dan kelihatannya bunganya ini memang masih akan mau berbunga. Kita mendekat ya teman-teman ya. Dan ini sekarang kita sudah berada di timur rumah, di sebelah dari kolam ya teman-teman. Aku deret dan aku jajar dari tanaman-tanaman untuk bumbu dapur seperti salam, dan juga ada jeruk purut, jeruk nipis ya yang masih kecil-kecil ini ya teman-teman ya.
Baru saja aku tanam, dan di atas kolam ini aku tanami berbagai tanaman, juga ada monstera adansonii, juga ada calathea, dan juga ada tanaman suruh-suruan. Kalau teratainya itu muncul 3, yang satu masih kenop. Yang 2 sudah mekar maksimal ya teman-teman. Dan pada jam segini ini sudah mulai menguncup lagi. Di bagian sini ini adalah merupakan pengembangan dari lahan pekarangan yang aku kelola untuk tanaman sayuran. Di sini adalah merupakan pekarangan yang aku penuhi dengan sayuran ya teman-teman. Dan ini baru saja aku tanami sekitar 1 minggu yang lalu, tapi nampaknya sudah rimbun-rimbun dan tanda-tanda kehidupan yang bagus ya. Maksudnya semuanya tumbuh dengan bagus dan rimbun gitu ya teman-teman ya. Termasuk tanaman cabai di sini ini pasti akan bagus karena di sini ini mendapatkan paparan sinar matahari yang penuh ya teman-teman ya. Dan ini bisa dilihat tanaman-tanaman yang berada di timur rumah ini semuanya tampak rimbun. Termasuk cabenya, ini semua tumbuh dengan bagus, berbunga lebat, dan ini semuanya sudah mau berbuah. Nah, seperti ini. Aku tanam juga bunga asoka kuning ya, teman-teman. Di sini ada juga asoka merah, dan juga ada pot-pot ini baru aku tanami dari tanaman ketela cilembu ya teman-teman. Kemarin itu hanya punya beberapa pot saja, dan sekarang aku tambah ada beberapa puluh ya teman-teman ya dari tanaman ketela cilembu. Jadi nanti kalau panen kita bisa berbagi lebih banyak lagi dan bisa sebagai amalan di Jumat berkah ya teman-teman ya. Semoga Tuhan Allah akan melimpahkan rezeki, walaupun dari segi rezeki yang sangat sederhana sekalipun yang bisa kita ciptakan hari-hari di rumah ya teman-teman. Bagaimana teman-teman sampai di sini? Apakah masih betah dan suka jalan-jalan dengan saya? Cabai-cabai ini teman-teman aku juga lakukan pemupukan sekitar 1 bulan sekali saja teman-teman ya, karena aku rasa medianya ini komposisinya sudah tepat ya menurut saya. Komposisi itu saya ambil satu-satu. Ada sekam bakar atau bisa kita ambil dari jerami, dan juga ada pupuk organik dan tanah. Jadi ketiganya ini porsinya itu sama ya teman-teman, satu-satu. Ternyata pertumbuhan untuk tanaman-tanaman ini menjadi bagus, dan medianya ini sangat memenuhi dari volume. Nutrisi juga cukup ya, karena ini aku memakai galon dari air mineral yang besar ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi ini volumenya sudah cukup memenuhi, dan nutrisinya itu tidak akan hilang kemana-mana kalau saat hujan. Jadi pot-pot ini sangat bermanfaat sekali. Selain bisa menampung dari media yang cukup banyak, jadi untuk tumbuh kembang dari tanaman-tanaman ini bisa mencukupi dari segi nutrisi ya untuk pertumbuhan ya.
unsur hara yang berada di kandungan tanahnya. Nah, teman-teman, kita akan pindah ke bagian samping paling ujung ya, paling ujung utara di timur rumah aku ini ya, teman-teman ya. Dan itu adalah menjadi akhir dari jalan-jalan kita di lingkungan rumah aku. Semoga teman-teman tidak bosan, teman-teman suka ya, dan semoga juga ada teman-teman yang terinspirasi dan juga akan memanfaatkan halaman juga pekarangannya seperti aku. Sangat senang kok teman-teman ya, kita tidak akan capek tentunya. Capeknya ini akan terbayarkan dengan tanaman-tanaman kita yang sangat rimbun dan sangat bagus pertumbuhannya. Kita akan menuju kebun tomat yang saat ini itu sudah merah-merah ya, tinggal memanen, memetik dan itu adalah kesukaan cucu saya teman-teman. Hari ini masih belum sampai di rumah aku, jadi barangkali nanti sore dia sambil bermain-main akan petik tomat. Jadi nanti dia itu pasti akan senang sekali. Oke teman-teman, kita tinggalkan kebun di bagian sini ya, dan kita akan menuju kebun tomat. Tapi manennya nanti setelah Balin sampai di rumah saya. Biar untuk mainan ya teman-teman ya. Nah, kita sekarang sudah sampai di paling ujung utara dari halaman rumah samping timur, dan di sini sudah kelihatan mirsa tomat-tomat yang sudah berbuah dan sudah masak ya, merah-merah buahnya. Dan di atasnya ini sederet dari bunga-bunga sakura yang cantik, ada bunga asoka, ada juga bunga mawar. Nah, ini aku taruh di atas dari tanaman tomat. Sangat cantik sekali, dan aku juga menanamnya di pot-pot yang cantik-cantik ini ya teman-teman. Juga dari galon air mineral, tapi sebagian juga ada pot yang aku ambil dari toko aku. Nah, ini ya teman-teman, sangat cantik sekali. Dan kita akan turun teman-teman. Nah, inilah tomat-tomat yang memerah dan besar-besar sekali buahnya. Ini sampai mau patah ya batangnya ya teman-teman. Nah, ini bahkan ada yang jatuh ya. Yang jatuh itu nanti akan kita semai ya teman-teman ya. Nah, jadi sederet dari tanaman tomat ini sangat rimbun-rimbun dan sudah memerah semua teman-teman. Batangnya ini sampai keberatan. Ya, nanti biar untuk dipanen cucu saya ya, pasti dia akan suka sekali ya teman-teman ya, dipakai mainan. Dia tuh lucu banget anaknya. Tapi mungkin dari teman-teman ya yang dekat dengan rumah aku, silahkan bisa datang untuk buah ya, dan juga mungkin untuk masak ya, bisa petik ya, silahkan. Dan kemarin ini juga sudah sempat aku bagi-bagi ya, tapi juga ada dari tetangga aku yang masih belum kita bagikan. Insya Allah nanti
kita panen di panen balin, nanti juga akan kita bagikan ya, biar tanaman ini nantinya akan semakin lebat buahnya ya teman-teman. Nah ini teman-teman sampai seperti ini ya. Sampai seperti ini loh teman-teman buahnya. Dan di atasnya ini adalah pohon mangga teman-teman. Jadi sering tanaman tomat ini kejatuhan dari atas tanaman mangga. Jadi sampai patah ya teman-teman ya tangkainya. Nah seperti ini, besar-besar banget buahnya. Bahkan ini sampai batangnya itu sudah tidak kuat untuk menahan berat. Ya seperti ini. Untuk tomat pun saya menggunakan komposisi dari media tanamnya seperti tadi ya teman-teman, perbandingan 1:1. Dengan perbandingan 1:1 ini alhamdulillah dari tanaman-tanaman aku ini semuanya sangat subur-subur dan juga buahnya rimbun. Di bagian sini adalah tanaman cabai juga ya teman-teman, dan sudah pada berbunga, sangat rimbun sekali sampai di ujung sana. Jadi demikianlah ya teman-teman rumah aku yang begitu banyak tanaman-tanaman sayur. Jadi untuk cabai dan sayuran, kangkung, sawi, juga ada selada ya. Nah seperti tomat ini kita sudah nggak beli lagi. Ya, sebagai kegiatan pagi dan pengisi waktu ya teman-teman, biar tidak halu. Secara keseluruhan demikianlah tomat-tomatku yang di bagian sini teman-teman. Nah yang terakhir teman-teman akan aku ajak ya untuk melihat tanaman terong-terong aku teman-teman. Terong ungu waktunya panen juga. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita akan lihat dulu terungnya ya. Tadi aku tidak seksama, dan nanti barangkali ada yang perlu dipetik, akan segera kita petik ya teman-teman, agar tidak terlalu ketuaan. Kalau ketuaan nanti juga tidak bisa untuk dimasak. Dan di atas ini tanaman-tanaman bunga dari sakura yang sangat cantik banget dan rimbun bunganya. Dan ada juga mawar yang sangat cantik. Ada bunga soka. Nah di semua halaman baik depan maupun samping ini memang banyak ditumbuhi dan aku tanam dari bunga-bunga sakura teman-teman. Jadi lingkungan rumah aku itu memang beginilah teman-teman, seperti hutan apa seperti taman ya. Seperti kebun aja ya teman-teman ya. Tapi ada kok yang seperti hutan, seperti tanaman atau kebun yang di belakang rumah. Karena juga banyak tanaman-tanaman hutan yang aku adop sebagai dekorasi dari kebun yang berada di belakang rumah. Nah teman-teman, sampai jumpa ya. Kita akan menuju ke ini, ke samping rumah ya, yang di bagian barat. Kita akan lihat sebentar untuk tanaman terungnya ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana pupuknya, bagaimana cara tanamnya, bagaimana penyemaiannya, bagaimana medianya, bagaimana cara pruning ya. Nanti akan aku videokan ya teman-teman ya. Sabar menunggu, dan teman-teman tentunya aku ucapkan terima kasih semuanya selalu mendukung aku dan mensupport aku. Oke, kita tinggalkan tempat ini ya teman-teman.
Terung-terungnya banyak banget teman-teman. Ini terungnya sudah waktunya panen ternyata. Besarnya juga sama ya teman-teman ya, sama dengan yang kita tanam di tanah. Gede banget ini. Nah, buahnya banyak banget. Nah, ternyata selain tomat, terong-terongnya juga banyak banget ya teman-teman buahnya ya. Besar-besar sekali, dan nanti akan kita panen. Panennya enggak saat sekarang ya teman-teman. Aku nanti akan bermain-main sama Balin cucuku, dan nanti dia pasti akan senang. Oke, sampai di sini ya teman-teman ya, dan sampai jumpa lagi esok hari. Selalu dukung channel aku ya Mirsa dengan cara like, share, komen, dan subscribe, dan juga selalu aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.